Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ketua pengurus dan jajaran kepengurusan masjid kita. Selanjutnya yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim, para ulama, cerdik cendekia beserta imam besar masjid kita, orang-orang yang dituakan di kampung kita ini, yang ditinggikan seranting, yang didahulukan selangkah, yang mungkin kami tak bisa sebutkan gelar dan namanya satu persatu. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang berkesempatan hadir pada subuh yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan rahmat, nikmat dan hidayahnya itu jualah maka kita dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas kita, termasuk apa yang kita lakukan pada subuh ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan dan yang insya Allah yang akan kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bersalawat dan berkirim salam kita buat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepada beliau, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala dapat mengumpulkan kita di akhirat kelak bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu telaga yang namanya Telaga Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh hari ini, kebetulan saya dipercaya untuk memberikan kajian subuh di masjid yang sangat kita cintai ini. Namun sebelumnya saya banyak-banyak minta maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada subuh hari ini. Karena kalau saya lihat bapak-bapak yang hadir ini rata-rata usianya di atas dari usia saya. Jadi barang tentu dari segi ilmu bapak sudah melebihi daripada saya. Kalau saya berapalah umur saya baru pak? Kira-kira berapa pak umur saya? Alhamdulillah baru 15 tahun gitu. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kajian yang ingin kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada kita untuk kembali melihat dan memperhatikan salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Pada suatu ketika ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Ya. Oh ini. Ya, Pak. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Beliau bertanya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud adalah, ya Rasulullah, apa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, tentunya hal ini bukan saja Ibnu Mas'ud yang pengen tahu, kita yang hidup sebagai umat Rasulullah di akhir zaman ini juga ingin tahu apa amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apa kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah as-salatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali melanjutkan pertanyaannya, summa ayya ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, birru walidain. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud kembali melanjutkan pertanyaannya, summa ayya ya Rasulullah? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, jihadu fi sabilillah. Berjihad atau berjuang di jalan Allah. Lalu Ibnu Mas'ud tidak melanjutkan pertanyaannya. Dan Rasulullah pun 3 kali Ibnu Mas'ud bertanya, lalu 3 kali pula dijawab oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti amalan yang sangat dicintai oleh Allah itu hanya 3 jumlahnya. Akan tetapi ketika itu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud bertanya 3 kali kepada Rasulullah, lalu dijawab pula 3 kali oleh Rasulullah. Yang pertama kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tepat pada waktunya, dan yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga adalah jihadu fisabilillah, berjihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita pandang diri kita. Tak usah kita pandang dulu orang lain. Pandang diri kita, sudah sejauh mana amalan-amalan yang 3 tadi kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Sudah sejauh mana amalan-amalan yang 3 tadi, yang memang amalan inilah amalan yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita jalankan dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah menjalankannya, istiqomahkan. Bagi kita yang belum menjalankannya, ansur-ansur. Kita perbaiki diri kita. Saudara-saudaraku jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi, Nabi SAW katakan dalam hadisnya, amalan yang sangat utama itu adalah as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita berbicara tentang sholat tepat waktu, dan hal ini memang sangat erat kaitannya dengan sholat berjamaah kita. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, masih banyak di antara kita umat Islam yang terkadang dalam menjalankan kehidupan ini, terutama beribadah kepada Allah melalui ibadah sholat, yang tak mau tahu dengan sholat berjamaah ini. Bukan tak sholat kita, Pak, bukan tak tahu kita keutamaan pahala sholat
Berjamaah di masjid itu 27 derajat jika dibandingkan dengan sholat sendiri. Bukan tak tahu kita. Akan tetapi terkadang kita tak mau hirau dengan hal itu. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di suatu sisi kita sangat berbangga hati karena di mana kita tinggal di situ banyak masjid. Kadang-kadang dalam satu RW itu ada 3 masjid. Tapi di sisi lain kita sangat sedih. Apa yang kita sedihkan? Masjid kita yang banyak, masjid kita yang megah, tapi terkadang masih kosong dari jemaah. Itu pun kalau ada jemaah, terkadang ramainya musiman saja. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita perhatikan mulai dari tengah-tengah desa sampai ke tengah-tengah kota, yang namanya masjid, yang namanya mushola berdiri seperti cendawan tumbuh. Tapi ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih banyak masjid kita yang azan itu juga orangnya, yang iqamat itu juga orangnya, yang imam itu juga orangnya, makmum terkadang tiang 6 buah. Saya yakin Pak, kita yang hadir pada subuh hari ini jauh tidak sebanding dengan jemaah yang bermukim di pemukiman kita ini. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita terkadang dalam menjalankan kehidupan ini, baik pengurus ataupun jemaah, banyak di antara kita yang terkadang hanya terfokus dan terkuras pemikiran kita hanya kepada pembangunan fisik masjid saja. Tidak cukup 1 lantai, bikin 2 lantai. Tidak cukup 2 lantai, bikin 3 lantai. Lantai pertama jemaahnya terkadang hanya 10 orang. Lantai kedua kadang tempat nyimpan keranda. Lantai ketiga sarang monci. Nah, itu monci Pak. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat berjamaah ini sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, terutama bagi kita yang laki-laki. Ada sahabat Nabi yang sudah tua, atau suara saya terlalu kuat Pak? Ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau ini adalah seorang sahabat yang sudah tua renta, matanya buta. Lah tua Pak, butuh pula lagi. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bolehkah saya untuk tidak sholat berjamaah di masjid? Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh Abdullah bin Umi Maktum kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah saya untuk tidak sholat 5 waktu atau untuk tidak berjamaah ke masjid? Lalu apa jawab Nabi? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjawab pertanyaan itu kembali melontarkan pertanyaan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Apakah engkau mendengarkan azan? Abdullah bin Umi Maktum menjawab, dengar ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Tidak ada keringanan buatmu untuk sholat di rumah. Oh Pak, siapa tadi Abdullah bin Umi Maktum? Sahabat Nabi yang matanya buta, yang sudah tua renta. Tidak ada keringanan untukmu, kata baginda Nabi. Dalam sejarahnya itu dikisahkan, jalan dari rumahnya Abdullah bin Umi Maktum ke masjid itu
kebun kurma yang sangat semak, banyak binatang yang berbisa, kalajengking, lipan, ular. Tapi baginda Nabi tetap memberikan, tidak ada keringanan buatmu. Kalau kita tengok di permukiman kita Pak, sangat bagus jalan kita Pak, aspal, semenisasi, tidak ada ular, tidak ada kalajengking. Tapi terkadang hati kita yang banyak kalanya. Hati kita yang banyak ularnya. Memang hati kita itu terkadang tidak mau untuk memahami. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sudah diberi oleh Allah 3 komponen di tubuhnya, hati, mata, telinga, apabila tidak dipergunakan dengan baik, maka Allah akan memasukkan manusia itu ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam itu tingkat berapa Pak? Pak, neraka jahanam tingkat berapa? Bapak ngantuk? Bapak ngantuk? Enggak. Nah, orang yang tidak mempergunakan hati, mata, telinga yang telah diberikan oleh Allah, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Apa kata Allah? Dalam suratul A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami akan isi neraka jahanam itu. Siapa isinya kata Allah? Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isinya itu dari golongan jin dan manusia. Kita ini golongan apa Pak? Kita golongan apa Bu? Siapa bilang? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan mengisi neraka jahanam itu adalah kita manusia, kata Allah. Apakah semua manusia? Ada 3 penyebabnya tadi. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia hati tapi tak mau paham. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia mato tapi buto. Walahum azanul la yasma'una biha. Diberi telinga tapi pokah. Lalu macam mana manusia ini kata Allah? Kasih hati tak mau paham, kasih mata tak mau melihat, kasih telinga tak mau mendengar. Kata Allah, macam mana orang ini? Ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang. Mau kita dibilang binatang Pak? Pulang kita dari kajian subuh ini, apa kata jemaah dari pintu rumahnya? Dia julurkan kepalanya, woi kambiang dari mana itu? Mau enggak kita Pak? Enggak mau kita Pak, marah kita. Cucu pulang dia lihat naik uang, begitu marahnya kita. Karena Allah yang katakan, ulaika kal an'am. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang ternak. Balhum adol. Bahkan lebih rendah derajatnya daripada binatang itu. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bercermin dengan kehidupan kita yang lalu, ketika masa kanak-kanak kita hidup di kampung-kampung kita dulu. Kita kan orang kampung nih kalau ya. Orang kampung kan Bu? Nah, dari wajah-wajah Ibu aja nampak nih orang kampung. Berkumandang azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa artinya Pak? Kalau dalam bahasanya saudara kita orang Ocu, lebih oncak semayang daripada lolok. Lebih baik sholat daripada tidur.
Ketika anaknya, ketika cucunya di waktu azan subuh sudah berkumandang, apa kata nenek kita? Yung, jago lawaang. Labi subuh ni ayam. Oh Pak, kenapa ya ibaratkan ke ayam? Ayam jam 3 jam 4 lah jagonya dibukanya sayurnya di ayam. Oh Pak, padahal ayam tuh tidurnya nggak pakai alarm. Awak kadang latigo alarm Pak, nenazan nah sebunyi bel adalah azan. Namun kita tak mau bangun. Maunya ke depannya Pak diciptakan alarm itu ketika dia bunyi bisa nekak-nekak kepada kita. Nah, mungkin jago itu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, nenek atau ayah mak kita ibaratkan enggak habis subuh karena ayam. Jago lah orang. Kadang-kadang kita yang sampai hari ini yang kita mengaku sebagai makhluk yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memang Allah katakan kita inilah makhluk yang sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami sudah menjadikan manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Postur tubuhnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berbuatnya, manusia paling sempurna. Tapi kenyataannya terkadang kita tak mau tahu dengan kesempurnaan pada diri kita. Maka banyak awak yang kalah sama ayam tadi. Oh Pak, banyak awak yang kalah sama ayam. Mendidik ayam itu Pak paling lama 3 hari 3 malam cuma. Nah, dibeli ayam sama ayah emak kita di pasar, sampai rumah dipotongnya ekornya. Kalau kita tanya, mak kok dipotong ekornya? Ya untuk membedakan ayam tetangga dengan ayam kita. Hari pertama ayam dikurung dalam kandang, kasih makan depan pintu. Hari yang kedua kandang sudah mulai dibuka, nah ansur-ansur ayam dilepaskan, tapi tetap dikasih makan di depan pintu. Harapannya apa? Supaya ayam mau balik ke kandangnya. Hari yang ketiga, kalau ini benar-benar ayam, tanpa dikasih makan, tanpa dipanggil, ayam sendiri kembali ke kandangnya. Cuma 3 hari 3 malam untuk mendidik ayam. Kita Pak, bulan Ramadan 29 hari 29 malam, 30 hari 30 malam kita diterbiah. Ceramah setiap waktu, subuh ceramah, zuhur ceramah, asar ceramah, sebelum maghrib sebelum buka ceramah, habis isya sebelum tarawih ceramah. Tapi habis Ramadan nggak nampak jalan ke masjid ini. Kayaknya rasa omak jalan ke masjid. Nah, Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalah kita dengan ayam. Kalah kita dengan prinsip ayam. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau mempraktekkan nilai-nilai salat dalam kehidupan kita, termasuk lebih-lebih lagi salat berjamaah ini. Sebelum orang-orang barat, sebelum orang-orang Eropa mengenal istilah time is money, waktu itu adalah uang, agama Islam melalui ajaran yang sudah diberikan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Hargai waktu. Allah bersumpah dengan waktu, karena sholat jemaah ini adalah melatih diri kita untuk disiplin. Sedang enak kita tidur waktu subuh, as-sholatu khairum minan naum. Kita rela bangkit dari tempat tidur kita, dari kasur yang empuk kita, menuju tempat wudhu kita, lalu kita langkahkan kaki kita ke masjid ini. Oh Pak, saya yakin yang hadir ini orang-orang pilihan. Hari ini kita lihat banyak kiat
yang sudah dilakukan oleh jemaah supaya jemaah itu mau untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Apa diantaranya? Hari-hari Jumat banyak jemaah sedekah, Jumat barokah, ya. Tapi terkadang kita juga tidak tertarik dengan hal itu. Di rumah juga banyak nasi, di rumah juga ada lontong. Ya memang bukan lontong itu yang kita cari, tapi begitulah terkadang pengurus dan sebahagian jemaah membuat kiat-kiat bagaimana supaya jemaah kita itu ramai. Tapi tidak juga rupanya, Pak. Yang kedua, amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita baca tadi adalah birru walidain. Berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Bapak dan Ibu jemaah, walaupun hari ini kita sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita, bahkan mungkin ada kita yang sudah menjadi nenek dan kakek daripada cucu-cucu kita. Banyak nenek-nenek belakang, Bu? Banyak ya? Nanti marah lah Ibu sebut nenek. Awak nun tua sebut nenek ni Ustaz. Ya. Walaupun kita hari ini sudah menjadi ayah, ibu, kakek, nenek dari cucu-cucu kita, tapi sadarilah pada hakikatnya kita ini adalah seorang anak daripada ayah dan ibu kita. Kembali, mari kita pandang diri kita sejauh mana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita berangkat, mungkin di usia kita di masa muda kemarin, dari kampung kita masing-masing, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa, ada yang dari Aceh, bahkan mungkin kalau ada pun orang Riau asli, tapi kampungnya tidak dipandang, ada yang dari Bengkalis, ada yang dari Bangkinang, ada yang dari Kuansing dan lain sebagainya. Apa kata kita ke orang tua kita sebelum berangkat? Ayah, emak, saya mau berangkat ke Pekanbaru untuk mencari pekerjaan. Ada yang pergi pendidikan untuk berkuliah. Tolong mak, ayah doakan saya supaya dia orang sukses. Tidak pernah alfa doa orang tua untuk kita. Tidak pernah alfa munajat orang tua terhadap kita supaya anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah hari ini kita sudah sukses, walaupun belum menjadi miliarder. Tapi terkadang jika kita bandingkan kehidupan kita dengan orang tua kita di kampung dulu, ya alhamdulillah sedikit sudah berubah. Tapi kembali tanya diri kita, sudah sejauh mana bakti dan perhatian kita kepada mereka sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara posisi tauhid kita dengan pentingnya berbuat baik kepada Allah, kepada kedua orang tua. An-Nisa 36. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini tauhid kita. Jangan syarikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Allah gandengkan posisi tauhid ini dengan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena memang tadi di awal kita mengatakan kita ini asalnya dari kampung kita. Orang tua kita di mana sekarang, Pak? Orang tua kita di kampung atau ditinggal di kampung? Oh, Pak. Orang tua kita di kampung atau ditinggal di kampung yang masih hidup nih? Wah. Kalau tinggal di kampung, ya mungkin barangkali kita mau membawa mereka untuk hidup bersama kita, tapi mereka yang tak mau.
Ketika mereka datang ke tempat kita di Pekanbaru, 3 hari kadang-kadang dia mau pulang. Nak, jadi kalau saya mobil saya mau pulang. Apa kata anaknya? Mak, ayah, kalau saya tengok mak sama ayah, jangankan mencari yang tak ada, memasak yang sudah ada pun mak udah payah kayaknya. Gimana kalau mak tinggal agak 6 bulan dengan kami di sini? Besok terserah mak lah. Kalau enak sini, ya silakan sini. Kalau enggak, ya enggak masalah juga. Apa kata emak ayah kita? Nak, enggak usahlah mak tinggal dengan kalian. Kalau emak tinggal di rumah kalian, berhidup bersama kalian, itu kebun pisang emak yang belakang rumah di kampung tuh habis dimakan kambing. Padahal pisang itu 3 batang ya Pak. Nah, 3 batang cuma batang pisang tuh. Tapi alasan mereka supaya kita jangan sampai tersinggung perasaan kita, sebenarnya yang ingin ia katakan adalah, nak, enggak usahlah kami hidup bersama kalian. Jangan gara-gara kami nanti kalian suami istri berkelahi. Ini namanya orang tua tinggal di kampung. Mau kita, mereka hidup sama kita, tapi dia yang tak mau. Tapi kalau ditinggal di kampung, ya mungkin sebenarnya orang tua itu mau, tapi awak yang menolak. Berangkat dia dari kampung ke tempat kita di Pandau ini, belum lagi sempat duduk orang tua itu, Pak, apa kata kita selaku anak? Rencana mak bila nak balik kampung? Oh Pak, apalagi hari ini banyak suami-suami takut istri. Tapi saya tengok jemaah kita ini nggak ada nih. Semuanya berani-berani istri, ya kan Pak? Berani istri kan? Berani, alhamdulillah. Disiko tapi di rumah lisui kali. Nah Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak kita hari ini menjadi orang-orang sukses selaku anak daripada orang tua kita. Tapi terkadang dalam kehidupan itu rasa resah dan gelisah selalu menghantui kita. Mari kita tanya diri kita, sejauh mana bakti kita kepada kedua orang tua kita. Oh Bu, orang tua kita itu tidak terlalu mengharapkan duit banyak dari kita. Orang tua itu tidak terlalu mengharapkan makan enak dari kita selaku anak-anaknya, tapi dapat ia berkumpul bersama kita dan bersama anak kita selaku cucu dari mereka, sudah melupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka. Pernah atuk-atuk berkata, sayang kayak cucu beda dengan sayang kayak anak, katanya. Nah hari ini Bapak sudah merasakan hal itu. Sayang sama cucu beda sama sayang sama anak. Kayak mana tuh Pak? Kayak mana tuh? Ya, kalau anak yang meminta, itu kami bisa katakan tunggu dulu. Tapi kalau cucu yang meminta, harus dapat saat itu. Ketika cucu datang ke rumah atuknya, rupanya atuknya ada kebun jambu belakang rumah. Jambu itu banyak serangga. Apa kata cucu? Tuh saya mau jambu. Di serangga itu, di jambu itu banyak serangga. Dipanjek ini datuk tu, padahal datuk kalau lama nak panjek karena sayang sama cucu. Tapi hari ini kita lihat dalam realita kehidupan kita, ketika datang hari Lebaran, apa kata orang tua ke anak? Nak, kita tidak pulang Lebaran. Kenapa mak? Malah mak pulang kampung mak tu becek. Kemana kita jalan-jalan Lebaran kedua? Kata emak terhadap anak, terserah emak, kami ngikut aja. Lalu kata ayah, gimana kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang? Anak bukan main girangnya, hore, asik. Coba kita bayangkan, anak belum kita ajak bersilaturahmi ke rumah ayah kita, ke rumah ibu kita selaku atuk dan nenek dari anak-anak kita, malah anak kita anjak ke kebun binatang. Sampai kebun binatang keliling-keliling, yang pertama siapa berjumpa? Harimau.
Wah, ini harimau nak, kasihkan taki kau sama harimau. Kau datuk orang. Oh pak, anak belum diajak ke rumah atuknya, malah diajak ke kandang harimau. Posting pula di HP, ngambil HP lalu selfie, cekrik. Oh, sedang di kandang harimau guys. Keliling, jumpa lagi monyet. Apa masalah monyet pak? Baru ciga. Nah ini monyet nak ciga masuk kampung emaknya. Kasih kacang ke sama monyet. Itu nenek wango. Itu pokoknya banyak perangai baru minta ya bapak. Kenapa sering bersilaturahmi ke kandang baru? Coba tengok. Baru itu biasanya kebiasaannya apa pak? Mencibi. Nah, lewat pengurus masjid apa kata baru? Lewat PRT apa kata baru? Nggak akan pernah kita dapat nggak ada itu baru. Nah banyak mindah ya pak. Beli mobil baru tetangga apa kata kita? Yang perangai kita sama dengan monyet tadi? Mulyoto. Suami lah pensiun Mulyoto. Piti dari mana tuh? Masa harta kekayaan orang kita pula risau pak. Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bawa anak-anak bersilaturahmi ke kandang binatang. Besok kalau kita sudah tua, sudah terbungkuk-bungkuk kita berjalan, anak kita sudah dewasa lalu dia berkeluarga, dipraktekkan pula olehnya apa yang ia buat oleh orang tuanya dulu. Awak pandai pula mau rik dado, datang hari raya, dasar anak nak tahu diuntung, dasar anak nak tahu diri, lari rayu ndak you datang ke rumah awak. Dulu siapa yang ngajarin? Awak yang ngajarin ke anak. Buah takkan jauh jatuh dari pohonnya. Untuk itu salah satu di antara pengharapan kita supaya anak berbakti kepada kita mesti tunjukkan bakti itu kepada kedua orang tua. Yang terakhir itu bel apa tadi pak? Bel berhenti ya? Oh masih ada 12 menit. Wah lama lagi tuh pak. Nabi SAW apa kata baginda Nabi SAW? Ridallah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkah Allah itu terletak pada murkahnya kedua orang tua. Banyak kisah-kisah ini terjadi di zaman dahulu. Seorang yang taat beribadah kepada Allah tapi membedakan sayang kepada orang tua dengan sayang kepada anak istri, maka di akhir hayatnya mereka tak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Lata cungok-cungok nak mati pak, cie-cie namanya. Udah 3 hari 3 malam ditalkinkan ke telinganya oleh sahabat dan baginda Nabi, la ilaha illallah. Tapi Jurais tak bisa mengikuti. Wahai sahabat, ini ada yang tak beres, cari ibunya Jurais. Padahal tekun ibadah, rajin ibadah, ada yang tak beres ini. Barangkali ada kesalahannya sama orang tuanya. Setelah ibunya dicari, datang ke situ, wahai ibu, apa kesalahan anakmu sehingga di akhir hayatnya dia tak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Apa jawab ibunya? Anak ini saya orang baik ya Rasulullah, taat beribadah, rajin sholat, rajin puasa. Apa kata baginda Nabi? Wahai sahabat, tolong kumpulkan kayu bakar. Kalau orang tua Jurais ini tak mau mengakui kesalahan anaknya, kita bakar Jurais ini hidup-hidup dalam menghadapi sakaratul mautnya. Apa jawab ibu Jurais? Iyo ya Rasulullah, semasa Jurais sudah berkeluarga, dia terkadang membedakan sayang kepada aku dengan sayang kepada keluarganya. Bapak, ibu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama ibu-ibu, jangan halangi suami kita untuk meraih kunci pintu surganya. Ini terkadang suami lambat pulang dari kerja dari biasa. Apa kata ibu? Apa kata saya? Pak,
lati guari apa dan tengok lambe tapi pulang ke mak apa selama ko. Amak domom jadi awak ke rumah amak. Amak ke mak. Nak ado kan ditengok lain dia mak. Ku ado perangai bini awak macam ko Pak. Tolong dinasihati. Ndak mau juga dia sadar, pikir-pikirlah untuk lanjut lagi. Pak, banyak tuh yang lain lagi. Yang semestinya ibu-ibu yang solehah, suami solehah. Bang, ambo tengok dalam minggu ku abang tak pernah ke rumah mak. Pailah tengok amak, tengok ayah. Abang tahu nggak? Duit jajan yang abang kasih selama 1 minggu ini, kalau sisa saya kumpulin. Ini ada sisa 150.000. Pergi abang ke pasar, beli ikan baung. Mana tahu emak demam, ayah demam, nggak mau seleranya makan. Gara-gara abang beli ikan baung, mungkin terbuka seleronya. Ku baru ancak bini ku Pak. Ku ado perangai bini awak macam ku Pak. Dari tipe yang kedua tadi, minta corengnya jadi coren Pak. Bahaya macam itu. Jemaah melihat Allah. Yang terakhir, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Berjihad, berjuang di jalan Allah. Jangan terlalu ficik pandangan kita dalam mengartikan kata-kata jihad. Masih banyak terkadang kita umat Islam ketika disebut jihad, kita terbayang peperangan mengangkat senjata ke medan perang untuk melawan musuh-musuh Allah. Perang melawan musuh Allah ke medan perang memang bahagian daripada jihad besar. Tapi sesungguhnya jihad itu bukan itu saja. Ketika Nabi SAW kembali dari medan perang bersama sahabat, Nabi berkata, wahai sahabat, kita baru selesai menghadapi jihad kecil dan akan menghadapi jihad besar. Sahabat kaget, ya Rasulullah, peperangan yang begitu dahsyat, banyak sahabat yang syahid, engkau katakan itu jihad yang kecil, apalagi jihad yang terbesar dari ini ya Rasulullah. Nabi SAW jawab, jihad yang terbesar adalah jihad menundukkan hawa nafsu. Yang hari ini kita boleh perhatikan, gara-gara memperjuangkan sejengkal perut kita, kita rela menunda-nunda waktu sholat kita. Gara-gara memperjuangkan sejengkal perut kita, kita merasa tak bersalah dan berdosa kepada Allah untuk meninggalkan perintah-perintah itu. Satu hal yang sangat sering kita lihat ketika menghadapi hari raya kurban, apa kata pengurus kepada kita? Datang ke rumah kita, Pak, Bapak untuk tahun ini masuk peserta kurban ya. Dia maaf Pak, kami tak punya duit. Betul kita tidak punya duit. Mohon maaf Pak, saya bukan menyindir, tapi menyinggung sedikit saja. Kadang-kadang bagi kita yang merokok, rokok saja 2 bungkus sehari Pak. Kalau kita patok harga rokok yang paling murah mungkin 15.000, 2 bungkus saya semalam 30.000. 30.000 kali sebulan 30 hari 900.000. 900.000 kali setahun 12 bulan 10.800.000. Tapi kurban hanya kadang-kadang satu sapi dibuat 7 orang, ada yang 3 juta, ada yang 28, ada yang 27. Kita tak mampu mengeluarkan itu. Padahal untuk dibakar 10.800.000 setahun. Di mana letak jihad kita dalam menegakkan syariat agama ini? Nah, itu saja Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelum saya akhiri, mungkin kalaupun ada acara setelah ini saya tak bisa mengikutinya karena kebetulan pagi ini saya sudah sampai ke Jalan Taman Sari. Ada peringatan Hari Santri anak-anak MDA. Kebetulan kita ditunjuk sebagai ketua panitia. Jadi setelah ini saya mohon pamit. Maaf Pak ya. Maaf Bu ya. Ya, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah berikan kepada semua pada pagi ini. Ini minta maaf lah Bapak, mau langsung lah. Kita berbagi semoga manfaat bersama. Dan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.